Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk pemirsa, masih di topik usut manipulasi clue. Kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk menelpon ke nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Dan kita kembali ke Pak Setiaji. Kalau tadi Pak Setiaji juga sempat menyebutkan tuyul itu tadi Pak. Nah ini memang di clue saat melaporkan memang tidak ada nama orang yang melaporkan seperti itu. Bisa saja yang melakukan memang oknum atau memang lurah setempat atau Pak RT atau Pak RW, tapi bagaimana untuk mengetahui laporan ini memang direkayasa dan nantinya ada punishment terhadap yang melaporkan kalau memang itu tidak benar, Pak Setiaji? Dulu kita juga pernah punya kasus ya yang sama, jadi ada Pak RT yang malah nggak suka sama Pak Lurahnya, dia melaporkan. Ada sentimen pribadi juga ya Pak ya? Iya, ada sentimen pribadi. Kemudian kita bisa lihat di sistem adalah anomali ya, karena kebiasaan orang lapor itu kan nggak mungkin dalam 1 menit dia ngelapor 2 kali, ataupun di dalam rentang 2 menit dia ngelapor 2 kali, ataupun 3 kali. Nah itu kita cek secara sistem. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa ini adalah laporan yang sebenarnya adalah manipulasi dan sebagainya. Pak Setiaji, ini kalau dikatakan anomali itu ada parameternya nggak Pak? Ya pertama adalah yang di luar kebiasaan ya, kebiasaan. Mereka ngelapor yang normalnya orang itu ngelapor dalam rentang waktu misalnya 5 menit, ini kok di dalam 5 menit dia bisa lapor 10 kali. Seperti itu. Ada itu Pak ya? Ada yang seperti itu juga. Rajin sekali tuh. Iya, atau banyak sekali masalah di lingkungannya gitu. Iya. Atau nggak ada kerjaan selain melaporkan itu sebetulnya? Tapi lebih ke tadi ya, artinya di luar kebiasaan lah. Oke. Nah, Pak Setiaji, ini clue ini kan sebetulnya sudah berjalan Pak ya. Dari evaluasi dari UPT, dari Pak Setiaji sendiri, apakah partisipasi masyarakat sekarang memang sudah jauh lebih baik dengan clue ini atau bagaimana? Kalau dilihat dari hasil evaluasi kami, tentunya pertama dari sisi yang download pun juga bertambah. Partisipasi masyarakat yang tadinya laporan dulu waktu kita awal-awal kali itu hanya 1.000 per bulan, sekarang malah 5.000 per hari. 5.000 per hari? Dari 1.000 laporannya. Dan itu artinya partisipasi warga meningkat, di samping kita juga punya program mewajibkan Pak RT, Pak RW untuk melaporkan. Nah itu kan jadi banyak sekali tuh Pak. Itu langsung diselesaikan oleh kelurahan setempat, oleh RT RW setempat atau kecamatan? Jadi yang menyelesaikan itu Pak Lurahnya bekerja sama dengan sudin terkait. Jadi Pak RT atau masyarakat melaporkan, kemudian kami dari aparat menyelesaikan laporan tadi. Pak Setiaji, ada tidak Pak? Tadi kalau Bapak katakan ini laporan bisa dalam 10 menit, dalam sehari bisa, atau dalam 10 menit itu bisa banyak laporan yang masuk seperti itu. Bagaimana sistem atau adakah personel yang memang mengecek kebenaran dari laporan tersebut? Apa yang dilakukan? Jadi ada 2 hal. Pertama, kita juga mengajak masyarakat juga untuk sama-sama berpartisipasi. Kita punya polisi clue namanya ya. Jadi ada clue yang masyarakat, yang dari masyarakat yang sama-sama membantu kami juga untuk mengawasi laporan-laporan tadi. Jadi kalau laporannya yang kurang baik dan sebagainya, tentunya nanti kan di situ ada indikator bintang ya. Kalau bintangnya 5, artinya memang laporannya valid. Terus kemudian ada juga kita punya admin yang juga bisa membantu mengecek tadi laporan-laporan tadi. Pak Setiaji, ini polisi-polisi clue ini orang yang secara sukarela menjadi mengevaluasi, mengecek informasi-informasi yang dimasukkan ke dalam clue, atau sebetulnya orang yang ditugaskan oleh Pemprov untuk menjadi polisi clue? Enggak, ini adalah sukarela dari warga yang peduli terhadap pembangunan DKI. Dengan begitu banyak laporan, apakah banyak orang yang sukarela untuk menjadi polisi, Pak? Sampai saat ini sih memang jumlahnya masih belum sebanding ya, karena ekstensifikasinya ini lebih tinggi lagi sekarang laporannya dibandingkan juga dengan polisi tadi. Tapi dengan seiring dengan kami memperbaiki dari sisi kinerja, respon dan sebagainya, tentunya akan semakin banyak warga yang peduli terhadap laporan-laporan tadi juga. Baik. Ya, ini memang ada satu hal sebetulnya yang menarik buat saya, Pak. Kalau pelayanan publik itu mestinya nggak mesti harus di ranking-ranking juga ya. Tapi bagaimana masyarakat langsung menilai bahwa memang
daerah kita itu jauh lebih baik, makanya terus mungkin dapat reward tuh lurahnya. Bukan dari itunya. Mungkin gimana Pak Alisman? Ya, jadi sebenarnya ini adalah salah satu indikator ya. Jadi selain ini kita juga punya scorecard sendiri untuk menilai kinerja Pak Lurah. Jadi ini hanya salah satu indikator. Tapi ada sisi lain juga yang kita gunakan untuk penilaian tadi. Mudah-mudahan sisi yang lainnya tidak dimanipulasi sama lurahnya ya Pak ya? Ya, insya Allah enggak. Karena kita juga sudah mempublish juga KPI ya. Jadi masyarakat juga bisa lihat nanti di kpi.jakarta.go.id itu adalah kinerja bukan hanya Pak Lurah tapi dinas-dinas terkait juga ada di situ. Oke. Pak Alisman, tanggapannya soal ini Pak? Ya emang ini kan transisi penyelenggaraan partisipasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini luar biasa sebetulnya kan? Ide yang cemerlang sebetulnya. Dan akan merubah semuanya, mungkin nggak perlu lagi apa itu hadiah apa ya kalau reward yang dicerahkan oleh gubernur. Ada insentif untuk itu. Insentif ya, tapi kan ada simbolisasi pelayanan. Menang Jakarta Utara gitu. Bukankah kita senang itu dalam tanda kutip ya, kebanyakan kita senang tuh mendapat simbol-simbol seperti itu. Iya, tetapi itu kan bisa saja berpotensi dimanipulasi, bukan dimanipulasi ya, dibeli. Juri supaya Jakarta Utara yang menjadi menang kan gitu. Karena saya punya pengalaman, punya tugas sebagai dosen UI untuk ikut dalam satu penilaian terhadap kinerja ini Jakarta Utara, Jakarta Timur dan seterusnya. Siapa yang dinyatakan menang waktu kita datang nggak complies gitu loh. Terus saya waktu itu dengan salah seorang pimpinan media. Wah, ini lucu ini bilang benar. Ya inilah, kita udah ngerti lah kan gitu kan. Maksudnya hasil penilaian? Hasil penilaian ini kan bisa disetel tergantung jurinya siapa dan yang mendatangi juri siapa. Itu pun sudah bisa dibaca seperti itu sudah ya, bisa. Nah, tapi sekarang dengan sistem yang sangat akurat dalam menyediakan laporan berupa gambar dilakukan oleh orang yang pada tanda kutip genuine juga kan. Kalau masyarakat kan buat apa dia membohongi dirinya sendiri ya. Dia yang akan memperoleh manfaat dari perbaikan kan. Nah, saya kira ke depan ini dengan sendirinya manipulasi ini akan hilang dengan sendirinya karena nggak mungkin dimanipulasi kok toh realnya bisa kelihatan. Tidak mungkin, tapi ini terjadi. 10% informasi yang masuk ke dalam clue adalah manipulatif. Ini kan masa transisi karena kita juga birokrasi kita juga jujur saja masih belum mudah untuk melepas kebiasaan untuk membuat pimpinan senang. Padahal ini lurah-lurah hasil lelang bukan ya? Saya kira nggak hanya di kelurahan ya, di perguruan tinggi juga kalau kita ditanya Pak Dekan gimana? Beres Pak. Aman Pak kan gitu. Kecuali kalau dia nanya. Semua bidang ada seperti itu ya Pak, niatnya ingin menyenangkan. Jangan bilang, saya mau tanya berapa orang nggak lulus, baru kita ceritakan. Sebenarnya ada penurunan. Nah itulah bilang dari tadi. Nah Pak Alisman sendiri melihat dengan sepertinya adanya clue seharusnya semua masalah di lingkungan masyarakat bisa terselesaikan dengan cepat seperti itu. Terinformasikan dengan cepat dan juga terselesaikan dengan cepat. Harapannya seperti itu. Tapi justru dengan adanya clue justru ada manipulasi-manipulasi baru yang terjadi. Jakarta lebih baik tanpa clue atau dengan clue yang sekarang? Harus, itu kan harus. Karena itu kan tren global yang nggak bisa kita hindari lagi ya. Bahwa ini adalah mekanisme memudahkan masyarakat berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya, direspons oleh mandatorinya gitu loh, bukan hanya pejabatnya ini. Yang akan kalah pemilihan kan bukan lurah-lurah ini kan, gubernurnya kan gitu loh. Pak Jika Setiaji tidak perform gitu loh maksud saya. Halo Pak Setiaji. Halo. Pak, itu dengan banyaknya 5.000 laporan per hari, itu langsung diselesaikan pada hari itu juga atau bagaimana Pak kebanyakan? Ya, tergantung ini kategori yang dilaporkan ya. Kalau yang sifatnya ringan seperti sampah, graffiti, nopingan dan sebagainya bisa diselesaikan sehari. Tapi kalau sifatnya pembangunan harus perbaikan jalan, taman, itu ada rentang waktunya dengan 3 hari. Jadi 5.000. Dengan adanya clue ini apakah sudah terlihat Pak? Ini kan tujuannya membangun Jakarta menjadi kota yang modern, terus bersih. Terus kalau saya lihat video itunya itu clue-nya kan luar biasa tuh, banyak aspek-aspek yang ingin dicapai. Apakah itu sudah kita menuju ke sana atau? Ya, jadi kita bisa lihat dari data ya. Dulu respon time kami terhadap penanganan, contoh paling kecil aja sampah, itu kan bisa berhari-hari. Tapi dengan adanya laporan clue, terus kemudian juga masyarakat bisa ngawasi, karena kita transparansi kan, kita taruh di website indikator-indikator tadi, itu sekarang penanganannya bahkan bisa sampai setengah jam. Termasuk jalan-jalan berlubang Pak Setiaji?
ya jalan-jalan berlubang pun juga tadinya bisa berminggu-minggu, ya itu juga bisa diselesaikan dalam rentang waktu lebih cepat. Pak, ada proses validasi nggak sih Pak dari informasi yang sudah disampaikan ke dalam clue itu? Ya jadi setiap laporan yang masuk tentunya kan nanti akan dicek sama Pak Lurahnya langsung beserta petugasnya. Oh iya. Memang Pak Lurahnya kita ada PPSU. Biar Pak Lurahnya nggak di kantor terus ya Pak ya? Iya, karena sekarang kita juga bisa track Pak Lurahnya sekarang dari mana dan sebagainya. Tadi. Biar ada kerjaan dari Pak Lurah ya. Oke. Ya, kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk menelpon ke nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Mungkin ingin mengeluhkan apa yang terkait lingkungan sekitar, memanfaatkan clue juga. Sesaat lagi usai jeda pariwara, Landstalk akan segera kembali.